jadi Mekaiku. Nah, Mekaiku itu sendiri nama dari bahan dasar produk kita gitu. Produknya apa sih? Tadi belum disebutin juga. Sorry. Produk kita itu penyedap rasa alami dari daun mekai. Oke, dan daun mekai itu jadi main ingredientnya kan daun mekai. Tapi itu nggak ada di Jawa ya? Nggak ada. Jadi daun itu tumbuh di hutan Kalimantan saja. Oke. Berarti dari September itu apa sih yang sudah kalian pelajari selama kalian menjalankan bisnis ini? Kalau awalnya kan kita buat tuh yang masih coba-coba. Kayak segini tuh pas nggak buat orang-orang, rasanya, porsinya gitu kan, sama packagingnya kayak gini orang suka nggak. Jadi Selamat datang di Youthpreneur Hub, pusat inspirasi bisnis mahasiswa. Masih bersama saya, Elita, yang akan menjadi host kalian. Dan kali ini saya mengundang mahasiswa Ukrida yang sudah menjalankan bisnis mereka untuk sedikit sharing di Youthpreneur Hub. Silahkan perkenalkan diri dulu. Mau mulai dari siapa nih? Oke, jadi saya Siddhartha Pratama. Saya jurusan manajemen angkatan 23. Halo, saya Felicia Delia dari jurusan manajemen angkatan 2023. Halo semuanya, saya Kun Raffi dari manajemen 23. Dan halo semuanya, kenalin saya Yesara Latalasia, jurusan manajemen 2023. So, mereka ini sebenarnya dari dua kelompok dan saya akan bertanya kepada mereka terkait dengan apa yang sudah mereka jalankan ketika mereka menjalankan bisnis. Mungkin mulai dari siapa nih? Siddhartha, Yesa. Oke, tadi mulai dari Siddhartha, kita mulai dari Yesa sekarang. Nama bisnis kalian apa sih? Dan filosofi dari nama bisnis kalian itu apa? Oke, jadi gini, kita sharing sedikit ya. Silakan. Jadi untuk produk kita itu awalnya namanya itu Sempekat. Nah, Sempekat itu kan bahasa Dayak. Kalau di bahasa Dayak itu kayak kita berkumpul bersama gitu loh. Nah, awalnya kita mikir seperti itu untuk nama produk kita. Tapi lama-lama kita mikir, kok agak sulit ya untuk penyebutannya dan orang-orang di sekitar kita juga agak kesusahan. Otomatis kita ganti lagi nih namanya. Jadi Mekaiku. Nah, Mekaiku itu sendiri nama dari bahan dasar produk kita gitu. Produknya apa sih? Tadi belum disebutin juga. Sorry. Produk kita itu penyedap rasa alami dari daun mekai. Oke, dan daun mekai itu jadi main ingredientnya kan daun mekai. Tapi itu nggak ada di Jawa ya? Nggak ada. Jadi daun itu tumbuh di hutan Kalimantan saja. Oke, lanjut lagi kelompok yang berikutnya, nama bisnis kalian? kalau kita nama bisnisnya itu Box of Bliss, yang Box of Bliss. artinya tuh kotak yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, produknya apa? Jadi kita itu oat yang kita lapisin pakai yogurt sama buah, ditambah susu juga biar padat gitu. Jadi kita bikin layer-layer. Jadi kayak apa namanya? Dessert box ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kalian bisa mendapatkan ide bisnis kalian? Tadi Yesa, berarti sekarang ke Siddhartha lagi. Kalau kelompok kita itu karena kita itu ngelihat orang-orang yang paling dekat deh, teman-teman kita sendiri tuh kadang suka pagi tuh waktu ditanya kalian sarapan apa, nyata oh kita nggak sarapan, nggak sempet, nggak ada waktu. Jadi kita mikir kenapa mereka bisa nggak sarapan, sementara sarapan itu kan penting buat bisa mulai hari sampai nutup hari lagi kan tuh penting, itu kan awalnya. Jadi kita mikir kalau mereka sampai nggak sempet sarapan, yang kayak makan nasi gitu-gitu mereka nggak sempet, berarti kita harus bikin yang bisa ngebantu mereka sarapan. Jadi pakai itu tadi, pakai oat, buah yang bisa bantu mereka kenyang. Oke. Terus kalau dari yang kelompok kalian itu kenapa bisa menemukan itu produk kalian untuk menjadi ide bisnis? Oke, jadi kita langsung survei di lingkungan sekitar kita. Jadi banyak banget nih orang-orang yang ngeluh kayak kok kita mengkonsumsi MSG berlebihan itu berpengaruh dengan kesehatan, tuh hipertensi dan lain sebagainya kan. Nah, sharing juga
ini mama saya sendiri itu kan dilarang nih sama dokter untuk mengkonsumsi makanan yang memang berbahan penyedapnya itu MSG. Nah, udah dapet nih masalahnya nih. Dapet ide nih dari mama juga. Mama nih ikut kegiatan dari pemerintah dan itu kayak training mengenai penyedap alami tadi, si daun mekay ini tadi kan. Dan bikin produk dan lain sebagainya. Otomatis kita kepikiran juga, oke, ide bagus nih, jangka panjang kan. Kita coba deh ide bisnis ini aja gitu. Buat penyedap rasa alami ini tadi di Jakarta. Gitu. Tapi kalau karena ini kan produknya belum pernah dikomersialisasikan di Jakarta ya. Apakah memang di Kalimantan itu dikomersialisasikan juga atau memang hanya dipakai untuk di rumah-rumah? Belum pernah dibuat menjadi satu produk yang dijual? Kalau untuk saat ini sih hanya digunakan untuk di rumah-rumah saja sih. Tuh, belum dikomersialisasi ke luas lagi gitu. Nice. Terus kalian mulai bisnis dari kapan sih berarti? Kalau yang Mekay semester 2 tuh. Berarti sekarang kalian semester 3 ya? Dari berapa bulan yang lalu gitu, hampir awal tahun ya? Dari awal tahun ya. Kalau kalian mulai dari kapan? Dari tanggal 26 September semester 3 berarti. Semester 3 ya? Berarti dari September itu apa sih yang sudah kalian pelajari selama kalian menjalankan bisnis ini? Kalau awalnya kan kita buat tuh yang masih coba-coba. Kayak segini tuh pas nggak buat orang-orang, rasanya, porsinya gitu kan, sama packagingnya kayak gini orang suka nggak. Jadi ya awal-awal buat kita pakai kotak yang pakai yang tiramisu, rasa tiramisu. Cuma ternyata itu gagal. Nah, tahu itu nggak bisa dilanjutin, kita coba ganti pakai buah aja yang lebih simple sama mungkin orang bisa lebih suka gitu. Jadi kita coba pakai kotak ukuran 250 ml yang nggak gede-gede banget, terus kita bikin pelan-pelan jadi. Oke, itu berarti yang kalian pelajari itu terkait dengan produksinya ya, trial and errors-nya gitu. Itu tadi dari Siddhartha. Coba aku mau dengar dari Felis. Kalau dari Felis, apa yang sudah kamu pelajari sejak menjalankan bisnis ini? Kalau aku sih mungkin lebih ke cara inovasinya ya, cara nemuin inovasi yang baru itu dari produk itu biar nggak itu-itu aja. Kalau kita kan mungkin inovasinya kita lebih ke rasa sama mungkin kita ada rencana mau ganti topping, jadi biar nggak biskuit aja toppingnya. Oke. Berarti itu kalian belajar sejak menjalankan bisnis ini ya. Oke, nah lanjut lagi ke kelompok yang berikutnya. Apa yang kalian sudah pelajari selama kalian mulai menjalankan bisnis ini? Apalagi ini kan katanya tadi udah dari semester 2, berarti sudah lebih lama kan? Nah itu apa tuh yang sudah kalian pelajari? Yang sudah kami pelajari sih sejauh ini bahwa sebenarnya R&D itu nggak gampang. Oke. Jadi kita harus gimana ya caranya biar produk kita ini bisa masuk di lidah orang. Karena kan secara itu masih istilahnya masih orang tuh masih awam sama produk kita. Jadi itu sih, jadi kita harus research, harus develop lagi untuk dapetin rasa yang sesuai sama lidah masyarakat. Tapi terlepas dari itu, kalau misalnya ngomongin soal kerjasama, yang kita bisa pelajarin itu, yang sejauh ini udah kami pelajarin itu, gimana cara nyatuin visi. Oke, karena teamwork ya? Teamwork, karena kan awalnya mindsetnya dari saya, Yesa, dan Selan itu udah beda-beda. Jadi gimana caranya kita nyatuin supaya kita punya goals yang sama. Walaupun memang agak susah, agak alot, tapi lama-lama kita get along juga. Gitu. Ya, I see. Boleh share sedikit nggak apa yang kalian lakukan untuk bisa sampai ke titik situ? Kita banyak team building sih. Kita banyak makan-makan gitu. Kadang kalau misalnya istirahat kita suka ke junction bareng, atau misalnya kayak di grup itu suka nggak ngomongin soal produk mulu, kita bisa bercanda juga di grup. Jadi nggak biar tensinya nggak terlalu tinggi lah gitu, biar nggak cuman hubungan antara partner tapi juga hubungan antara temen gitu. Oke, personal relationship. Iya, personal relationship. Kalau Yasa juga ada yang dipelajari, dirasakan, dipelajari sejak menjalankan ini? Banyak sih, karena kita itu kayak nggak cuma sekedar memperhatikan produk saja, tapi kita juga memperhatikan operasionalnya seperti apa, terus keuangannya juga gimana. Itu pas awal-awal tuh
kok susah ya. Jadi susah gitu. Jadi ya shock aja sih awal-awal. Tapi kan seiring berjalannya waktu ya kita harus tetap belajar juga. Betul, setuju banget. Kalau dari kalian apa ada hal yang mau ditambahkan nggak untuk terkait dengan apa yang sudah dipelajari? Belum. Nggak apa-apa juga kok. Tapi sedikit info, 2 kelompok ini menjadi pemenang dari Creative and Innovative Business Competition di tahun 2024 yang merupakan hibah dari PKKM, dan mereka mendapatkan insentif sebesar 10 juta dipotong pajak. Kalian kan sudah mendapatkan uangnya nih, terus apa yang kalian gunakan dengan uang tersebut? Yang pertama sih kita ada beli kayak kulkas kecil buat nyimpen produk-produk kita. Soalnya di rumah teman saya, Marta, kulkasnya itu agak penuh. Biasalah. Jadi kalian pertama gunakan adalah untuk membeli kulkas. Gitu. Ada apa lagi? Baru itu aja. Sejauh ini baru itu aja sih. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang dari kelompok Mekah itu? Kalau kita itu udah beli bahan dasarnya daun makai. Ya sekitar 5 pieces-an gitu. Karena kita kan masih pesan. Ya 5. Karena kita masih pesan. Terus kita juga beli untuk packagingnya, desain logo dan lain sebagainya. Itu udah kita pakai. Dan rencana kita bakal mau beli kompor sama tabung gasnya. Menyusul yang lainnya. Dan mau ngurus sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Yes. Oke, nice. Ya. Kalian juga mungkin perlu tuh sertifikasi halal. Tapi tergantung ya. Mungkin kalau menjualnya masih di lingkungan kampus, kita mungkin masih nggak masalah gitu, karena kita kenal juga kan siapa yang bikin. Tapi memang kalau untuk komersialisasi yang lebih besar, mau nggak mau mungkin memang harus sampai ke sertifikasi ya. BPOM sih. Ya, BPOM. BPOM atau PIRT. Mungkin kalau kalian masih bisa ke PIRT, mungkin kalau kalian harus ke BPOM karena masuknya bahan makanan dan itu sesuatu yang baru gitu. Jadi memang harus diuji dulu sama BPOM gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, tadi Yesa sempat menyebutkan kayak pertama kali ini kita belajar keuangannya, produksinya, operasionalnya gitu. Pertanyaan berikutnya, pembagian tugas di kelompok kalian tuh seperti apa sih? Kalian kan satu kelompok berarti berapa orang? 3 ya? Nah itu pembagian tugasnya gimana tuh? Kalau untuk tim kita, Yesa sendiri, itu lebih untuk kayak memperhatikan sih. Strateginya juga, terus mengambil keputusan juga sih. Dan produksinya juga kita bareng-bareng. Oke. Iya. Soalnya dia bosnya kan. Bosnya. Coba istilah yang digunakan di kelas apa? CEO. Dia CEO. Iya. Terus untuk yang anggota yang lain mereka ngapain? Nampang dong ya? Enggak dong. Kalau aku mostly aku suka desain untuk poster, untuk Insta, dan aku mungkin hari ini ya Sel ya, tolong password IG dikasih biar aku bisa handle juga. Terus juga aku mikirin strategi marketingnya gimana. Terus sejujurnya banyak sih, jadi kita saling backup aja gitu. Ya, gitu. Tapi masing-masing sudah dibagi tugas belum? Siapa pegang apa, siapa pegang apa? Ya udah, kalau aku pegangnya marketing, sedangkan kalau Selani karena dia sering belanja dan bikin produk ya Sel, dia fokusnya di operating aja. Operationnya ya. Kalau ini bosnya kan. Bosnya nyuruh-nyuruh gitu ya. Oke, berarti anggota ketiga kan Selani ya. Selani lebih ke operasionalnya, Kun ke marketingnya, terus Yesa ke apa? Secara grandnya gitu ya. Supervising. CEO, supervising. Oke. Nah kalau di Box of Bliss gimana nih? Yang pertama kita kan ada Marta, dia tuh sebagai CEO dan yang membuat produknya. Oke, produksinya di Marta gitu ya? Iya. Terus kalau saya sendiri, saya membeli bahan sama biasa mengelola medsos atau enggak kayak buat poster sama desain-desain feed di IG gitu. Kalau si Darta itu dia mendata
pembelian sama kalau ada pengeluaran gitu, lebih ke keuangan. Oke. So far aman ya. Berarti tercatat semua nih pengeluaran bon-bonnya ada. Nanti kalau ditanyain harus bisa nunjukin loh. Bisa. Oke. Terus rencana kalian, kan kalian dua-duanya udah dapat insentif nih. Rencana kalian 6 sampai 12 bulan ke depan tuh ngapain? Tadi katanya insentifnya akan digunakan untuk mengurus sertifikasi halal. Terus kalian buat beli kulkas. Sejauh itu iya. Tapi rencana ke depannya mau ngapain nih? Kan sayang ya produknya maksudnya bisnis kalian udah berjalan. Mungkin sebelum ke situ aku coba tanya pendapatan kalian sejauh ini tuh berapa sih? Kalau total dari kita awal jualan sampai sekarang tuh udah ada di 1,950. 1,950. Iya. Dari September tuh. Iya. Open PO yang pertama. Open PO pertama 26 September. Iya. Total kita udah ada 11 kali PO. 11 kali PO. Oke, 1950 September, Oktober, November, Desember awal nih. Berarti kurang lebih sekitar 2 bulanan gitulah ya. Dapat 1,950 dan itu 11 kali PO. Antara PO jaraknya berapa? Jauh kira-kira? Seminggu sih. Seminggu ya? Iya. Oke. Berarti kalau misalkan seminggu 2 kali bisa 2 kali lipat tuh? Iya. Kira-kira. Bisa. Oke. Terus kalau kalian? 90 miliar sih. 12 tahun lagi tapi. 12 tahun lagi semoga. Amin. Lamaan 12 tahun. Ya udah semester depan deh ya. Kalau sejauh ini sudah berapa? Ya saya jawab. Sejauh ini ya kita baru 15 juta. Amin. 15 pieces. Oke. Karena masih mencoba ya, orang-orang masih mencoba. Benar. Karena kita baru ganti packaging juga kan. Dari botol yang pakai tutup gini sampai kayak botol yang akhirnya kita kayak botol kecap gitu. Biar lebih gampang. Ya mungkin nanti bisa ditunjukin fotonya. Oke, terus berarti rencana kalian 6 sampai 12 bulan ke depan akan ngapain? Siapa dulu yang jawab? Bos. Coba dulu. Bos. Kita sama-sama bos loh. Nggak ada bos, kelompok kita nggak ada. Oke, rencana tim kita itu ke depannya, selain kita mengurus sertifikasi dan lain sebagainya, kita itu pengen juga menjangkau lebih luas lagi nih pasar. Kita kan sejauh ini ya, kita baru PO-nya lewat WA atau Instagram doang gitu kan. Nah, selain itu juga kita udah ada riset juga ya, Kun ya. Riset mengenai pembudidayaan ini daun mekai. Oke. Ya. Jadi supaya daun mekainya bisa ditanam di Jakarta. Benar. Oke. Bagus. Dan kita udah kepikiran untuk ngelakuin pitching sih ke restoran yang emang menjunjung tinggi health, menjunjung tinggi sustainability, healthy food. Jadi kita pengen ngasih pitch deck kita, jadi supaya bisa kita kerjasama juga lah gitu. Oke, tapi kalau kalian mau budidayakan itu di Jakarta, kalian butuh lahan kah? Atau misalkan itu bisa, karena aku juga belum kebayangkan ya pohonnya seperti apa. Apakah itu bisa ditanam dengan hidroponik, sistem hidroponik mungkin? Karena kalau nggak kalian berarti butuh lahan. Yes. Nah itu. Gimana tuh? Bisa dipikirkan juga. Atau mungkin nggak di Jakarta tapi yang lebih dekat gitu ya. Entah di daerah Tangerang atau di Bogor gitu. Itu mungkin masih bisa. Jadi kalian harus cari investor lagi tuh. Itu harus. Gitu ya. Kan 90 miliar semester depan. Jadi harus gitu. Harus cepat. Oke. Nah, kalau dari Box of Bliss kelompok kalian gimana? Kalau kita mau memperluas pasar juga sih, kan sejauh ini kan yang beli tuh baru dari orang-orang di Ukrida aja. Iya. Kita mau orang di luar Ukrida juga yang beli gitu. Dari medsos gitu, DM IG. Sama kita juga mau mulai di komersialisasi kayak lewat platform online gitu, kayak di GoFood. Oke. Atau enggak GrabFood kayak gitu. Nice. Tapi gitu ya, berarti mungkin kalian bisa tawarkan lagi ke karyawan-karyawan yang kerja di Ukrida juga atau penabur supaya mereka bisa coba produk kalian, dan kalau mau
kalau kalian mau buka PO lagi mereka bisa pesen gitu. Oke. Nice, mantap. Nah, pertanyaan terakhir tapi apa ya, semacam golden questionnya gitu deh. Apakah ketika kalian kan ceritanya ya, kalian kan lagi menjalankan bisnis ini di kelas gitu ya, dengan karena tugas dari kelas. Nah, kalau kelas ini sudah selesai, tinggal berapa minggu lagi nih? Kira-kira kalian akan melanjutkan bisnis kalian nggak sih? Bos, gimana bos? Jujur ya, kalau aku dulu boleh ya? Boleh, silakan. Aduh, degan. Awalnya itu cuman mikir yaudah tugas doang gitu. Ntar selesai, yaudah deh gitu, selesai aja formalitas aja. Tapi lama-kelamaan kayak, ini potensinya bagus sih kayaknya nih. Ini bisa menolong banyak orang, bisa mengurangi jumlah orang yang kena hipersensitivitas, terus bisa yang kena hipertensi juga itu bisa dikurangin. Jadi kayak, sustainability-nya bagus nih. Kayaknya aku harus fight for it. Gitu. Aku harus diusahakan lah gitu. Nice. Nilai bagus hanyalah bonus. Gitu. Betul, 90 miliar bonus ya. Goals. Oh, itu goals. Oke. Lanjut coba Yesa. Oke. Lanjut. Harus lanjut ya. Harus. Mantap. Memang cukup unik sih produknya. Apalagi sebenarnya dengan banyak mahasiswa dari berbagai macam daerah di Ukrida ini, potensi untuk mengembangkan produk-produk yang dari luar Jakarta itu justru menjadi sangat tinggi. Jadi di Ukrida pun kami sebenarnya sangat bangga dengan kelompoknya Yesa karena berhasil membawa produk dari daerah-daerah yang kami tidak akan ketahui kalau Yesa nggak masuk Ukrida. Jadi mantap, sukses buat kalian. Kami akan doakan terus. Nah, sekarang kelompok yang ini, karena yang ini malah produknya saya suka banget. Tapi kalau mereka nggak lanjut, sayang sih sebenarnya. Apalagi penghasilan kalian juga udah lumayan nih. Gimana kalau dari kalian? Lanjut nggak? Lanjut sih kita. Lanjut. Kalau misalkan Marta nggak lanjut, kalian lanjut nggak? Marta bilangnya sih mau lanjut justru. Marta justru mau lanjut ya. Sudarta? Ikutin bos. Ikutin bos. Oke, mantap. Nah, Lanjut lah, aku belum sarapan. Lapar. ya, oke. Kalau misalkan penonton Youthpreneur Hub ini mau order produk kalian, gimana caranya? Yang sini dulu deh. Kalian bisa cari di Instagram kita boxofbliss.id_ atau enggak datangin kita juga boleh. Kalian di mana? Junction ya? Kita biasanya ada di Junction. Oke. PO-nya kapan lagi nih yang berikutnya? Kita ngikutin bos sih sebelum open PO. mungkin besok lah ya. Tapi mungkin besok. Oke. Mungkin. Belum tahu. Karena udah mau UAS, kita close dulu. Iya, kita close dulu. Karena udah mau UAS juga ya. Iya. Mungkin kalian bisa bikin schedule kali mau open PO-nya setiap kapan gitu. Jadi yang mau pesan juga jadi lebih prepare gitu. Oke, besok PO nih, berarti nggak makan pagi dari besok. Ini Instagram kita kalau mau. Ya, nanti akan ditayangkan juga di layar di bawah sini sih. Nanti ya Bang ya, di sini ya. Oke. Next, yang dari Mekaiku kalau mau pesan gimana caranya? Bisa ke sini @mekaiku_. Nanti di sana di bio-nya ada nomor kita berdua, bisa aja dihubungin atau bisa dari direct message teman-teman. Instagram ya? Yes, Ya? Instagram. Nggak ada TikTok? Soon. Shopee? Soon. GrabFood? Oke, mantap sekali. Kita wrap up lagi. Berarti mereka memang sudah memulai bisnis mereka dari masalah yang mereka temukan dan mereka sudah tanya dengan calon pembeli mereka. Terus kemudian mereka mengembangkan produk sampai tahap minimum viable produk ya. Sudah sampai ke situ dan setelah itu juga mereka sudah memulai komersialisasi produk mereka. Mantap banget untuk kedua kelompok ini, kedua bisnis ini sukses terus. Amin. Semoga akan lanjut terus
90 miliar? 90 miliar. Kalian 5 miliar? 100 miliar. Mantap. Kita 110 deh kalau gitu. Lagi-lagi. 150. Oke, sekian untuk Youthpreneur Hub pada episode kali ini. Sampai berjumpa di yang episode berikutnya. Bye.